Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Arsinta dengan NIM 24171059 dari program studi Administrasi Publik, Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang. Untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Fahmi Amriko SHMH pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia, di video ini saya akan menjelaskan Sistem Hukum Indonesia. Sebelum saya menjelaskan apa itu sistem hukum Indonesia, saya akan menjelaskan apa itu sistem. Sistem adalah suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi. Masing-masing elemen terikat dalam satu hubungan yang satu sama lain saling tergantung. Selanjutnya, apa itu hukum? Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang berisikan perintah atau larangan atau perizinan dalam berbuat suatu hal atau perizinan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal. Pengertian umum hukum. Secara umum, hukum diartikan sebagai norma, peraturan, undang-undang, kaidah, dan patokan yang mengikat. Hukum bersifat memaksa dengan maksud untuk mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, hukum menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Hotman Habbes. Menurut beliau, hukum adalah kebebasan berbuat sesuatu. Yang kedua ada Proudhon. Menurut beliau, hukum adalah jaminan seseorang terhadap nilai seseorang sebagai manusia. Yang ketiga ada Land. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang harus dipatuhi manusia dalam bermasyarakat. Yang keempat ada Suiling. Menurut beliau, hukum adalah seperangkat norma-norma yang ditetapkan oleh negara atau diakui sifatnya yang mengikat. Selanjutnya, unsur-unsur hukum. Unsur-unsur hukum ada 6 poin. Yang pertama, aturan-aturan. Yang kedua, mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat. Yang ketiga, bersifat konkret. Yang keempat, bersumber dari kebiasaan atau dibuat penguasa atau pemerintah. Yang kelima, bentuk tertulis atau tidak tertulis, dan yang terakhir bersifat memaksa. Sistem hukum setelah mengetahui apa itu sistem dan apa itu harus hukum, mampu selanjutnya kita memasuki perkembangan yang telah terjadi dalam masyarakat. Sistem hukum terbagi menjadi 3 bagian atau komponen. Yang pertama ada komponen struktural. Komponen ini bergerak dalam suatu mekanisme, seperti lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penegak hukum, dan badan yang berwenang menerapkan hukum. Yang kedua ada komponen substansi. Komponen ini merupakan hasil nyata dari sistem hukum. Hasil nyata yang pertama ada hukum in concreto atau kaidah hukum individual. Kaidah hukum ini bergantung pada putusan hakim. Yang kedua, hukum in abstracto atau kaidah hukum umum. Hukum ini bergantung pada undang-undang atau peraturan. Komponen yang terakhir adalah komponen budaya hukum. Komponen ini merupakan sikap publik atau warga masyarakat beserta nilai-nilai yang dipegang, sehingga nilai-nilai dan sikap yang mempengaruhi berjalannya hukum. Contohnya, hukum keluarga dan hukum waris. Selanjutnya, sistem hukum menurut para ahli. Yang pertama, Jonathan Turner. Menurut beliau, sistem hukum memiliki 4 elemen. Yang pertama ada seperangkat kaedah atau aturan tingkah laku. Yang kedua ada tata cara penerapan. Yang ketiga ada tata cara menyelesaikan sengketa. Dan yang terakhir tata cara untuk pembuatan hukum atau perubahan hukum. Yang kedua menurut Hans Kelsen. Beliau menggunakan teori Steuven Bau. Sistem hukum merupakan sistem pertentangan kaedah. Sistem hukum yang tingkatnya lebih rendah harus berdasarkan pada hukum yang lebih tinggi sifatnya. Bersumber pada norma dasar yang disebut Grundnorm atau hukum norma yang paling mendasar. Yang ketiga menurut Fuller. Beliau mendefinisikan hukum menjadi 8 asas.
Asas yang pertama mengandung peraturan-peraturan, yang kedua peraturan harus diumumkan, yang ketiga tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, yang keempat disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti, yang kelima tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan satu sama lain, yang keenam tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan, yang ketujuh tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah-ubah peraturan sehingga menyebabkan seseorang kehilangan orientasi. Yang kedelapan, harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Sistem hukum terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental dan yang kedua ada sistem hukum Anglo-Saxon. Ciri-ciri sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, berkembang di negara-negara Eropa daratan. Yang kedua, sering disebut sebagai civil law. Yang ketiga, berasal dari modifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad ke-6 sebelum Masehi. Yang keempat, kumpulan peraturan hukumnya disebut Corpus Juris Civilis. Yang kelima, dianut dijadikan dasar perumusan negara-negara seperti Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika, Asia, dan Indonesia. Prinsip dasar sistem hukum Eropa kontinental. Yang pertama, hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang dibentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau komplikasi tertentu. Yang kedua, tujuan hukum. Kepastian hukum atau nilai utama hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup dapat diatur dengan peraturan hukum tertulis. Yang ketiga, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Yang terakhir, hukum berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Selanjutnya, sistem hukum Anglo-Saxon. Ciri-cirinya, sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum Anglo-Amerika. Yang kedua, suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian terjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Nah, negara Indonesia menganut sistem hukum apa ya? Jadi, negara Indonesia menganut 3 sistem hukum. Yang pertama, sistem hukum Eropa kontinental, yang kedua, sistem hukum adat, dan yang terakhir, menganut sistem hukum Islam. Nah, Indonesia sebagai negara demokrasi menganut sistem hukum Eropa kontinental. Tujuannya, kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum sebagai nilai utama dan hanya dapat diwujudkan kalau tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup. Kalau tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan hukum tertentu. Ada 3 hubungan komponen dalam sistem hukum. Yang pertama adalah berhubungan, yang kedua mempengaruhi, dan yang terakhir melengkapi. Contoh yang pertama, hakim dapat memutuskan perkara berpedoman pada hukum tertulis. Yang kedua, pesatnya perkembangan ekonomi dan teknologi mengakibatkan tidak semua diatur dalam hukum tertulis. Yang ketiga, hakim dilarang menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak ada. Yang terakhir, hukum kebiasaan dapat mendorong lahirnya hukum tertulis. Pengertian dasar sistem hukum. Yang pertama ada subjek hukum. Subjek hukum ada 2. Yang pertama adalah setiap pihak yang menjadi pendukung, dan yang kedua hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu, kebolehan untuk melakukan sesuatu atau tidak menolak sesuatu, wewenang yang diberikan oleh hukum pada subjek hukum. Sedangkan kewajiban adalah tugas yang harus dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Poin penting kewajiban untuk tidak menyalahgunakan hak. Yang pertama, antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif. Yang kedua, hak dibatasi kewajiban. Dan yang terakhir, kewajiban, tugas yang dibebankan oleh hukum pada subjek hukum. Selanjutnya ada peristiwa hukum.
Peristiwa hukum berasal dari peristiwa yang membawa akibat hukum. Yang kedua, kejadian yang menimbulkan atau menghapuskan hak atau kewajiban. Yang ketiga, peristiwa sosial yang bersegi hukum. Perilaku hukum dapat berupa yang pertama, perilaku dalam hukum. Yang kedua, perilaku yang bertentangan dengan melanggar hukum. Dan yang ketiga, sukarela. Selanjutnya, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan-hubungan dalam hukum sebagai ikatan hak dan kewajiban antar subjek hukum. Selanjutnya, objek hukum, yaitu segala sesuatu menjadi objek dari hubungan hukum. Ada kalanya, objek hukum dinamakan benda. Benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, benda yang bergerak dan benda yang tidak bergerak. Selanjutnya, hierarki peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerangkan bahwa jenis hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri atas: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan provinsi. Dan yang terakhir, peraturan daerah, kabupaten atau kota. Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya terdapat dua golongan pada norma dalam hukum, yakni norma yang bersifat superior. Terkait kedua norma tersebut, validasi dari norma yang lebih rendah dapat diuji terhadap norma yang secara hierarki berada di atasnya. Adapun hierarki, bagian tersebut adalah Staatsfundamentalnorm atau norma dasar. Norma yang sifatnya dasar dan luas dapat tersebar dalam beberapa peraturan, Formgesetz, sifatnya konkret dan terperinci. Verordnungsgesetzung, peraturan pelaksanaan, dan autonomi Satzung, yaitu peraturan otonom. Sekian dari saya. Maaf bila terdapat kesalahan dalam video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.